Permisi Pak Nafri, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Ibu. Silakan masuk Ibu. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Ya, baik-baik Pak, Alhamdulillah baik. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Pak, kalau tidak mengganggu waktu Bapak hari ini, saya ingin menyampaikan atau mungkin curhat pendapat Pak, sedikit masalah yang saya sedang hadapi. Ya, kira-kira masalah apa itu Bu ya? Kalau boleh saya tahu Bu? Ya, begini Pak, saya bingung akhir-akhir ini. Sepertinya saya tidak bisa menggunakan waktu saya terpenuhi dari semua aktivitas yang saya sudah lakukan. Saya ingin mencari teman untuk bercerita, tetapi mungkin dalam hal ini Pak Nafri bisa saya jadikan untuk tempat saya menyampaikan hal-hal atau unek-unek dalam hati saya. Oh iya. Berarti ini permasalahannya tentang waktu ya, kurang efektifnya waktu, begitu ya Bu ya? Kira-kira menurut Ibu selama ini yang Ibu lakukan itu dalam hal apanya Ibu yang menurut Ibu belum efektif itu waktu yang Ibu lakukan itu? Tentang waktu ini kan banyak, jadi kira-kira yang seperti apa yang belum Ibu rasa efektif ini? Iya Pak, terima kasih Pak. Begini, karena saya disibukkan dengan berbagai kegiatan di sekolah, salah satunya adalah mengikuti diklat guru penggerak, kemudian ditambah dengan aktivitas-aktivitas lain di dalam kelas sebagai guru, membawakan mata pelajaran, kemudian juga saya sebagai komite pembelajaran, saya merasa saya bersalah dengan murid-murid karena sudah tidak terlalu efektif waktu yang saya berikan ke murid di kelas, sehingga akhir-akhir ini saya ingin mau melakukan sesuatu agar semua ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Jadi Pak, saya ini ingin menyampaikan itulah yang menyelimuti pikiran saya Pak, kebimbangan yang beberapa minggu terakhir ini selalu saya menjadi merasa bersalah. Oh ya, Ibu sudah mencoba beberapa teknik atau Ibu sudah pernah mencoba teknik-teknik apa yang sudah pernah Ibu lakukan, atau seperti cara-cara seperti apa yang Ibu lakukan tetapi hasilnya belum sesuai dengan apa yang Ibu inginkan? Kira-kira sudah ada yang Ibu lakukan itu cara-caranya?
Iya, saya sudah mencoba Pak, 1 minggu terakhir ini, saya sudah melakukan, misalnya saya menjadwalkan, memang sudah ada jadwal di dalam ruang kelas itu, ya memang kita kan namanya kita guru ya, untuk penjadwalan di dalam kelas itu memang sudah maksimal dijadwalkan. Hanya terkadang, ketika saya diperhadapkan pada 2 waktu yang sama, hari ini saya harus diperhadapkan pada tugas yang harus saya kerjakan, baik yang menyangkut, pembelajaran di dalam ruang kelas, kemudian, saya diperhadapkan dengan juga tugas, CGP yang memang juga itu harus, Pak ya, wajib juga yang saya lakukan. Nah, itulah 2 hal itu. Kadang kalau tugas, eee, apa ya, tugas, sebagai komite pembelajaran kadang sudah saya lakukan secara maksimal, tapi ada kadang 2 tugas itu, Pak, yang terbengkalai. Jadi saya merasa, Pak, di kelas saya tidak maksimal, di CGP juga saya tidak memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan saya. Jadi kalau mau dikata saya sudah melakukan hal itu, hanya, itulah, saya ingin, bagaimana agar ketiga-tiganya ini tidak ada yang merasa, dirugikan dalam hal ini, terutama saya sebagai guru, bagaimana cara saya, eee, supaya betul-betul peserta didik itu termenuhi, kebutuhan belajarnya, Pak. Oh iya. Nah, jadi Bu, begini, eee, Ibu sudah pernah bertukar pikiran entah dengan, guru siapa atau rekan kerja siapa tentang ini jadwal, masalah jadwalnya Ibu untuk mengajar atau Ibu tentang, sekolah dan, CGP ini yang ini. Kira-kira Ibu sudah ada, sebelum saya, apakah Ibu sudah pernah, bertukar pikiran dengan rekan-rekan kerja yang lain? Dan terus apa yang Ibu dapatkan dari mereka? Apakah masih kurang efektif yang jadwal yang Ibu lakukan atau bagaimana? Iya, Pak, kemarin saya itu sudah berhadapan dengan, eee bagian, pembuat jadwal itu kasih kurikulum, saya menyampaikan, bisa tidak, Ibu kalau penjadwalan saya ini diatur, mengikuti, jadwal, saya mengikuti kegiatan CGP ini dan sebagai, komite pembelajaran. Itu saya sudah lakukan, Pak, kemarin. Saya sudah, minta tolong kepada kurikulum bagaimana supaya saya ini dalam ketiga-tiga A ini, dalam ketiga kegiatan ini, semua aktif saya lakukan dan dia sudah kemarin dia, mengatakan dia akan mencoba untuk, melakukan hal itu, dia juga berpikir karena ini merupakan kebutuhan, belajar siswa, otomatis ya siswa itu, menurutnya katanya harus, dia upayakan untuk memperbaiki jadwal itu. Oh, ya Bu, berarti Ibu sudah berhadapan langsung dengan, kurikulum ya di bagian itu untuk pengaturan jadwal itu ya Bu ya? Seperti itu ya? Ya, jadi terus setelah Ibu mencoba beberapa teknik tahapan-tahapan yang sudah Ibu laksanakan itu, dari ketiga kegiatan ini yang Ibu laksanakan ini, kira uh, mana yang terlebih yang lebih, artinya bukan lebih penting, artinya yang nomor satu tahapannya, dua, tiga, seperti itulah Bu. Kira-kira mana yang utama lah, seperti itu Bu. Itu maksud saya. Iya, yang saya lakukan ini Pak,
memaksimalkan yang saya lakukan sekarang ini, memaksimalkan kegiatan pembelajaran di dalam ruang kelas. Walaupun memang jadwal kemarin itu masih menunggu perubahan, kemudian juga saya berusaha memaksimalkan kegiatan CGP ini. Saya sudah berusaha Pak agar jadwal-jadwal pengiriman tugas saya di CGP ini tidak terbengkalai. Saya sebenarnya Pak berharap ketiga-tiganya ini tidak ada yang gagal saya ikuti. Saya khawatir juga jangan sampai siswa itu merasa tidak diperhatikan, kemudian sementara di sisi lain saya juga sebagai masa depan saya CGP juga harus saya utamakan. Kemudian sebagai komite pembelajaran di sekolah juga saya juga harus tampil maksimal ketika mengimplementasikan K13 ini yang sudah saya dapatkan ilmu di eh, apa di kegiatan di diklat PSP. Saya ingin Pak ketiga-tiga ini saya bisa lakukan dengan maksimal. Iya Bu, memang kalau saya lihat memang semuanya itu memang penting ya, apalagi yang tentang menyangkut peserta didik ya. Karena memang itu suatu kewajiban buat kita sebagai pendidik ya. Memang itu bisa dikatakan itu yang utama dibanding hal-hal yang lain. Tapi kan Ibu sudah mencoba beberapa teknik-teknik yang Ibu lakukan. Ya, semoga Ibu bisa mencoba teknik-teknik yang lain yang mungkin apakah mungkin dijadwalkan kembali lah seperti itu Bu ya. Teknik-teknik yang seperti apalah yang Ibu akan lakukan nanti ke depannya seperti itu Bu. Iya Pak. Dengan mendengar pencerahan dari Bapak ini, saya akan berusaha Pak memperbaikinya, karena saya pikir juga maksud saya untuk bercerita kepada Bapak ini hanya untuk meringankan beban yang sementara yang saya rasakan, dengan harapan ketika saya bertemu dengan Bapak menceritakan semuanya ini, saya bisa melakukan perubahan-perubahan, namun tidak ada yang merasa dirugikan dalam hal ini. Ya. Saya berharap Pak, mengucapkan terima kasih Bapak sudah banyak memberikan saya pencerahan hari ini dan bisa membantu saya untuk keluar dari kesulitan yang sedang saya hadapi. Ya, terima kasih banyak juga Bu sudah berbagi kepada saya, karena biar bagaimanapun kita sesama tenaga pendidik pastinya kita harus sering berkolaborasi, sering bertukar pendapat, sering bertukar pikiran. Itulah kita sebagai tenaga pendidik, karena pasti akan ada kesulitan-kesulitan yang kedepannya akan kita dapatkan ya. Jadi seperti itu Bu. Ya Pak, ya, terima kasih Pak. Saya ucapkan karena hal ini saya hari ini sudah sedikit merasa ringan ya dalam hal karena beban-beban pikiran yang saya pikirkan selama ini kepada siapa saya harus bercerita. Alhamdulillah hari ini dengan bertemunya saya dengan Bapak, saya sudah bisa sedikit lega dan merasa ada solusi yang sudah diberikan oleh Bapak. Ya. Sebelumnya Pak, saya ucapkan terima kasih karena hari ini Bapak sudah
memberikan beberapa penyampaian kepada saya dan Bapak sudah berbagi pengalaman terhadap saya dan semoga ini bisa saya lakukan dan bisa saya implementasikan Pak untuk diri saya ke depannya dan yang terutama untuk kebaikan anak-anak beserta didik saya. Kalau begitu Pak, saya ucapkan terima kasih dan saya mohon izin untuk keluar dari ruangan Bapak dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Makasih. Permisi, assalamualaikum Ibu. Oh, Pak Nafri, silakan. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak Nafri. Ya, Apa terima kabar kasih hari ini? Bu. Alhamdulillah, kabar baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik. Ya, seperti yang Pak Nafri lihat, ya keadaan Ibu sekarang dalam keadaan baik-baik. Ya, tumben Pak Nafri datang ke ruangan Ibu. Mungkin ada sesuatu atau ada yang ingin disampaikan. Ya, silakan Pak Nafri. Ya Bu, saya sedikit ada kesulitan, ya, kesulitan yang saya hadapi ini, bertukar pendapat dengan Ibu supaya bisa mungkin berkolaborasi dengan Ibu untuk kedepannya untuk mengatasi siswa-siswa yang bolos Bu. Iya. Oh iya, berarti Pak Nafri ini sedang menghadapi kesulitan ya mengenai siswa ya akhir-akhir ini berarti yang Pak Nafri sudah mencoba untuk mendekati siswa-siswa tersebut. Iya Bu. Ya, sudah pernah ya. Ya, Pak Nafri. Iya, iya. Ya. Iya Bu, saya sudah mencoba mendekati siswa tersebut. Itu sudah terjadi beberapa kali. Itu ketiga kalinya ya. Sudah ketiga kalinya saya mencoba melakukan pendekatan terhadap itu siswa. Itu siswa kadang kalau kita berbicara mereka, iya kan, mereka akan ikuti, mereka tidak akan mengulangi lagi. Tetapi di lapangan mereka masih mengikuti, masih buatlah seperti itu Bu. Nah, makanya saya sudah ketiga kalinya sudah melakukan pendekatan, tetapi belum ada perubahan kepada siswa tersebut Bu. Oh iya iya. Ketika Pak Nafri kemarin menghadapi beberapa siswa itu, Pak Nafri pernah mencari tahu latar belakang daripada kehidupan masing-masing siswa tersebut. Iya Bu, kemarin sebulan kemarin awal dari siswa tersebut melakukan melakukan kesalahan, saya sudah melakukan pendekatan. Itu saya berkunjung langsung ke rumah siswa tersebut. Saya bertemu langsung dengan orang tuanya, saya berbicara dengan orang tuanya. Kata dari orang tuanya, dia itu sering ke sekolah. Hanya saja banyak laporan-laporan ada yang kadang tidak masuk, kadang tidak terus ke sekolah, bahkan mungkin ada sampai di sekolah tapi dia bolos.
di jam-jam ke-3 ke-4. Nah, seperti itu Bu. Pada saat berkunjung kepada orang tua, tanggapan orang tua itu seperti apa ketika Pak Nafri datang? Ya, saya berapa kali datang, uh, hanya saja memang tentang apa namanya keinginan siswa yang kadang menurut orang tuanya itu dia harus dipaksakan baru mau ke sekolah, kadang nanti harus dipaksakan baru ke sekolah. Kadang mereka juga, kalau saya melihat dari latar belakang dari keluarga siswa tersebut, memang kita lihat mungkin berbeda dengan yang lain. Tetapi orang tua siswa tersebut berusaha semaksimal mungkin agar anaknya itu tersebut bisa sekolah seperti seperti siswa yang lain. Hanya saja memang keinginan dari siswa itu yang masih jadi bahan selama ini, yang jadi permasalahan selama ini. Iya. Pada saat Pak Nafri kemarin memanggil mereka, pernahkah Pak Nafri memanggil satu-satu? Artinya untuk menginterogasi mereka. Kalau untuk memanggil satu-satu itu sudah saya lakukan. Itu sebelumnya saya sudah memanggil mereka, beberapa orang itu yang sering bolos, semua bersama saya di sini di ruangan. Tetapi di yang keduanya saya memanggil satu persatu. Hanya saja memang itu jawaban dari mereka, iya, mereka tidak akan mengulangi lagi, mereka tetap melaksanakan seperti siswa-siswa yang lain. Tetapi kenyataannya di lapangan masih terjadi seperti itu, di sekolah masih terjadi itu, mereka masih melakukan itu. Ya, jadi makanya saya datang ke sini bersama Ibu untuk mencari tahu bagaimana teknik-teknik seperti itu, Bu, ya, atau seperti apalah yang harus saya lakukan. Iya. Mencoba untuk menyampaikan kepada mereka sebenarnya juga sudah. Ya, sudah Bu, sudah saya laksanakan itu Bu, seperti itu. Tapi seperti itu juga Bu, masih ada ada 1-2 orang, karena ini kemarin yang saya catat itu ada 5 orang yang bolos itu Bu, yang sering bolos. Hanya saja itu alhamdulillah dari beberapa teknik yang saya lakukan itu sudah ada, alhamdulillah sudah 3 yang artinya yang sudah mulai berubah. Ini 2 lagi yang belum berubah. Ini yang keduanya, yang 2 orang ini yang masih saya carikan bagaimana teknik-tekniknya, cara-caranya supaya mereka ini bisa bisa aktif, karena sebentar lagi kita akan ujian semester. Itu pasti akan merugikan mereka Bu, seperti itu. Ya. Kalau menurut Pak Nafri sudah pernah bertanya sebenarnya apa sih tujuan mereka itu sehingga mau merugikan waktu yang sudah diberikan, padahal usia mereka itu kan masih usia sekolah. Pak Nafri bertanya kepada mereka, apa sebenarnya tujuan kalian melakukan hal ini, padahal hal ini merugikan diri kalian sendiri. Iya, saya pernah bertanya kepada mereka, terutama yang 2 orang yang sampai saat ini belum ada perubahan. Hanya kata mereka,
mereka mereka lebih enak di luar, lebih senang di luar, lebih senang belajar di luar dibanding di dalam kelas. Kadang juga mereka bilang di jam-jam akhir mereka itu pasti sudah mengantuk, makanya mereka banyak bolos, seperti itu Bu. Ya, pada saat Pak Nafri menyampaikan begitu, Pak Nafri tidak mengambil memberikan mereka belajar sesuai dengan minat para peserta didik. Artinya maksud saya di sini adalah memilih tempat. Mungkin mereka sudah bosan dengan suasana ruang kelas. Apakah Pak Nafri pernah menawarkan kepada mereka untuk memberikan pembelajaran itu di luar daripada ruang kelas atau di mana yang mereka inginkan? Iya, saya pernah mencoba itu Bu. Saya pernah mencoba bertanya kepada mereka, apakah kalian ingin belajar di luar atau belajar dalam kelas atau belajar di mana yang kalian inginkan. Itu pernah terjadi Bu. Saya bawa mereka itu di gazebo, belajar di gazebo. Mereka senang. Akan tetapi saat di jam-jam terakhir itu tetap bolos Bu. Sehingga laporan itu selalu ada masuk ke saya. Itu. Jadi tetap yang 2 orang itu Bu, tetap mereka tidak ada, artinya bukan tidak ada perubahan, artinya mungkin sudah berubah tapi masih dalam tahapan nih, seperti itu Bu. Ya, kira-kira apa namanya? Teknik-teknik seperti apa yang harus saya lakukan agar mereka bisa masuk kembali, mereka bisa aktif kembali, supaya mereka nantinya bisa mengikuti ujian semester dengan baik, supaya mereka bisa menjawab soal-soal yang diberikan. Kalau mereka jarang masuk, pasti pertanyaan itu mereka pasti akan sulit menjawabnya Bu. Apalagi mereka sekarang ada di kelas IPA, otomatis banyak penjumlahannya seperti yang kita lihat memang bersama, bahwa di kelas IPA itu pasti banyak penjumlahan. Jika mereka jarang masuk, sudah pasti mereka sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada yang akan diberikan oleh guru mata pelajaran itu. Iya. Berarti ini posisi Pak Nafri ini masih sulit ya. Ada 2 orang siswa yang memang masih sulit untuk menurut Pak Nafri masih sulit untuk berubah sesuai dengan harapannya. Kira-kira Pak Nafri kedua anak ini sudah sempat di konseling begitu, artinya mereka panggil secara pribadi untuk bicara dari hati ke hati. Apakah ini Pak Nafri sudah lakukan, mengingat sampai saat Pak Nafri menyampaikan ini kedua anak itu tidak berubah? Saya cuma baru sekali saya melakukan itu, saya melakukan itu. Mereka itu kan sebelumnya kan mereka berlima, jadi sudah saya laksanakan itu. Saya laksanakan sekali itu, yang 3 alhamdulillah sudah ada perubahan, mereka sudah aktif. Tinggal yang kedua, yang 2 orang ini, itu baru sekali saya lakukan pemanggilan untuk berbicara dari hati ke hati kepada kedua siswa tersebut. Seperti itu Bu. Iya. Artinya saya memahami dari apa yang sudah Pak Nafri lakukan. Apa yang Pak Nafri rasakan ketika menghadapi siswa-siswa yang seperti ini? Ya, yang saya rasakan, ya namanya kita sebagai seorang pendidik, ya, itu banyak hal-hal yang seharusnya memang tidak kita harus mungkin hal-hal yang tidak baik harus dilakukan. Mungkin ada agak sedikit keras, tetapi itu bukan sebuah
sebuah kekerasan yang harus untuk merugikan siswa, tapi sebagaimana caranya kita untuk agar siswa tersebut bisa belajar kembali, bisa tidak melakukan tidak bolos-bolos lagi, itu seperti itu Bu. Saya sudah, artinya bukan sampai melakukan secara fisik, tidak, hanya sebuah teguran saja. Saya pernah menegur mereka, itu bukan dengan kekerasan atau bukan dengan fisik, tidak, itu hanya sebagai teguran kepada mereka. Itu sudah saya lakukan Bu. Tapi dari saya pernah memproses mereka itu, yang dari kelima tadi itu alhamdulillah 3 sudah, yang 2 ini memang meskipun itu sulit, tapi ya kalau saya lihat itu Bu, memang sudah sedikit-sedikit ada perubahan, mungkin seperti itu Bu. Mungkin memang harus lebih lagi melakukan pendekatan kepada siswa, mungkin seperti itu Bu ya. Iya, mendengar penjelasan dari Pak Nafri tadi, setelah saya panjang lebar mendengarkan itu, kira-kira apa harapan yang ingin Pak Nafri capai dari beberapa anak ini agar mereka kembali sebagai agar mereka kembali sebagai kodrat mereka sebagai siswa yang baik. Ya, harapan saya ya tidak pernah henti-hentinya saya berharap, semoga saya masih kedepannya masih bisa melakukan pendekatan-pendekatan secara emosional, artinya pendekatan secara positif kepada siswa tersebut, agar kedepannya mereka bisa efektif kembali belajar, mereka tidak bolos lagi dan tidak merugikan mereka nantinya ke depannya Bu. Harapan saya agar nanti mereka apa yang mereka inginkan bisa mereka capai. Ya, bagus sekali Pak Nafri. Itu harapan Pak Nafri tadi. Sebagaimana harapan Pak Nafri, semoga anak-anak itu jadi harapan apa yang diinginkan terhadap anak itu mereka bisa capai, mereka bisa lakukan. Ya, ini sudah cerita panjang dari Pak Nafri, dan semoga cerita ini bisa kita jadikan sebuah pembelajaran. Tugas kita sebagai guru tetap menjadi orang yang terbaik. Ya, itu ya harapan dari saya. Ya, Pak Nafri. Oke, ya. Terima kasih masih Bu. ada Ya, yang bisa kasih, Bu. dibantu? Sudah Bu, alhamdulillah saya sudah lega. Setelah saya bertemu dengan Ibu sudah memberikan penjelasan kepada saya, alhamdulillah saya sudah lega Bu, dan saya sudah bisa bayangkan cara apa yang harus saya lakukan lagi ke depannya, seperti itu. Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa membawa angin segar pada kita sebagai seorang guru untuk menjadi guru yang baik. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Jadi Bu, saya permisi dulu Bu ya. Ya, oke. Terima kasih. Sama-sama Pak Nafri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.